Hari demi hari pun berlalu, dan dokter Tenadia bilang gue dinyatakan boleh untuk terbang. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, gue akhirnya sampai di Amsterdam bersama ayah mertua gue. Beliau cukup banyak membantu gue selama berada di dalam pesawat. Beliau bahkan banyak bercerita mengenai suami gue. Melihat suami gue dalam bentuk nyata saat ini membuat gue merasa senang bukan main. Gue gak bisa bayangin bagaimana cinta yang nunggu rangga sampai ratusan purnama. Satu purnama aja cukup berat untuk gue. Gue mengerti bagaimana perasaannya saat menuliskan kata "Finally I found you" di dalam buku hitam miliknya yang ada di tas gue, dan menjadi hiburan tersendiri untuk gue selama di pesawat. Gue hanya mengulum senyum melihat dia yang sedikit salah tingkah saat melihat gue dan ayahnya berjalan beriringan. Dia mengambil koper yang berada di tangan ayahnya dan memeluknya. "Gimana perjalanannya ya?" tanyanya dengan formal. Gue merutuki suami gue yang masih saja kaku bahkan dengan ayahnya sendiri. "Ayah sih gak masalah, cuma ayah kasihan sama istri kamu," kata ayah mertua gue yang membuat perhatian dia teralihkan ke gue. Dia memeluk gue dengan erat, yang gue balas gak kalah erat. Gue udah gak bisa menahan rindu yang bertumpuk selama 1,5 bulan terakhir ini. "I am home," kata gue sambil mengeratkan pelukan gue. Dia adalah rumah gue, tempat gue untuk pulang dimanapun itu. 3 bulan kemudian, suara notifikasi email membuat gue mengambil handphone gue. Melihat wajah gue yang berubah menjadi tidak enak, membuat suami gue langsung bertanya kenapa. "Perkuliahan saya dimulai bulan depan. Hidup adalah pilihan, dan gue sekarang sedang berada di dalam posisi untuk memilih." Gue kini mengerti bagaimana perasaan suami gue saat dia harus memilih di antara gue atau studinya waktu itu. Sekarang gue harus memilih untuk menjadi mahasiswa dan meneruskan beasiswa. Tetapi 3 anak gue akan diurus sama nyokap dan salah satu saudara gue yang lain, atau gue melepaskan beasiswa gue. Pilihannya gak ada yang enak memang, tapi gue harus tahu apa yang gue prioritaskan saat ini. Sudah beberapa hari ini, suami gue bilang kalau gue harus memikirkannya secara baik-baik akan keputusan yang akan gue ambil. Akhirnya, gue pun membulatkan keputusan. "Saya akan lepas beasiswa saya, Mas," kata gue yang membuat suami gue menatap dengan pandangan ragu. "Kamu yakin?" tanya dia. Gue menganggukkan kepala gue dengan mantap dan menatap mata suami gue dengan penuh keyakinan. "Saya pergi ke sini untuk ada di samping Mas, bukan untuk kuliah. Meskipun memang awalnya saya juga ingin menuntut ilmu di luar negeri. Tapi saya sadar sekarang prioritas saya adalah mereka," kata gue sambil mengusap perut gue yang sudah sangat membesar. "Apa kamu gak ngerasa semua perjuangan kamu sia-sia?" tanya dia masih dengan nada yang cukup khawatir yang begitu kentara. Karena sekali gue melangkah untuk mengambil keputusan, gue tahu gue gak akan bisa melangkah mundur. Meskipun sayang karena harus melewatkan beasiswa yang banyak orang idam-idamkan. Setelah melewati serangkaian tes yang cukup panjang. Tapi gue percaya kalau apapun yang kita lakukan gak sia-sia. Seperti gue dapat menambah wawasan dan menjadi lebih dekat dengan suami gue karena persiapan tes beasiswa itu misalnya. "Semuanya gak ada yang sia-sia, Mas," kata gue dengan cukup yakin yang membuat dia mengembangkan senyum penuh kelegaan dan memeluk gue. Meskipun gue gak terlalu bisa merasakan hangat tubuhnya lagi
karena kehalang perut gue yang membesar. Gue tetap menyukai saat-saat seperti ini. Saya emang gak salah milih, kata dia, yang membuat gue mengulum senyum. Dari awal Mas gak pernah milih saya, Mas ingat? Tanya gue setengah menyindir. Saya ralat kalimat saya. Tuhan gak salah dalam menjawab doa saya. Emang Mas berdoa apa? Suami gue cuma